Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Akhirnya Samsung seri yang paling worth it untuk kalian yang budgetnya mepet-mepet itu keluar juga. Langsung aja kita sambut, ini dia Samsung Galaxy A34 5G. Yang dimana untuk smartphone ini saya rasa semakin lama semakin panas. Soalnya untuk Samsung A30 series yang notabene masih terjangkau, itu sekarang spek dan fiturnya makin menjanjikan. Dan saya rasa lihat-lihat review di teman-teman gadget lainnya itu banyak yang positif banget untuk Samsung A34 5G ini. Dan kira-kira bagaimana reviewnya di Legawa Gadget? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai review Samsung Galaxy A34 5G. Yang pertama untuk desain, Samsung Galaxy A34 5G tentu sudah membawa DNA Samsung yang terbaru dan kiblatnya ke arah S23 series. Terdapat sebaris 3 buah kamera di bagian pojok atas kanan dan adanya tulisan Samsung di bagian tengah bawah. Ya, ini terlihat simple tapi feel-nya sudah premium. Untuk beke serta kerangkanya masih terbuat dari plastik, tapi tenang saja, build quality dan finishingnya sudah jempolan khas Samsung. Oh ya, smartphone ini juga sudah memiliki sertifikasi IP67 sehingga sudah tahan air dan debu. Hal yang terasa paling kurang di sektor ini paling tidak adanya port jack audio 3,5 mm, sehingga teman-teman harus menggunakan adaptor ataupun yang serba wireless. Lanjut ke bagian depan, tentu banyak teman-teman gadget yang mungkin kecewa karena smartphone ini masih mengandalkan desain water drop. Untuk bingkai layarnya juga masih tergolong cukup tebal. Cuma kalau sudah lihat kualitas layarnya, mungkin bingkai ataupun water dropnya jadi tidak masalah. Soalnya untuk panel yang digunakan sudah Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan screen refresh rate-nya sampai 120 Hz. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan ini warnanya sudah pop up, resolusi tajam, dan gerakannya smooth banget. Feel layarnya cukup premium. Belum lagi layarnya sudah dilindungi dengan kaca Gorilla Glass 5, jadi lebih anti retak ataupun baret. Tidak lupa fingerprint-nya juga sudah berada di layar, jadi fix makin premium. Kemudian untuk sektor dapur pacu, Samsung Galaxy A34 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 1080 dengan RAM 8GB. Tentu chipset ini sudah powerful dengan skor AnTuTu yang hampir tembus 500.000 poin. Digunakan untuk gaming ini sudah lancar jaya, belum lagi ditambah giroskopnya yang sudah hardware serta speakernya yang sudah dual speaker dan ini kualitasnya mantap. Sehingga untuk gaming saya sangat dimanjakan oleh smartphone ini. Untuk software, tenang saja, Samsung selalu up to date dengan Android 13 serta One UI 5.1. Untuk sektor kamera, saya bahasnya akan lebih detail soalnya ini fiturnya cukup melimpah. Yang pertama, Samsung Galaxy A34 5G memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama 48MP bukaan f1.8 OIS. Kemudian kamera kedua lensa ultrawide 8MP bukaan f2.2. Terakhir lensa makro 5MP bukaannya f2.4. Selanjutnya kamera depan sebesar 13MP bukaan f2.2. Untuk hasil fotonya, yang pertama di kondisi cukup cahaya ini sudah bagus dengan detail yang oke serta warna yang cukup pop up. Untuk HDR-nya juga cukup luas, overall sudah bagus hasilnya. Untuk foto bokeh, potongannya ini cukup rapi, hanya saja saya rasa untuk blur yang ada efek cahayanya ini sedikit lebay.
Bisa dilihat ini cukup banyak efek lingkaran cahaya padahal saya fotonya di kondisi yang terang. Untuk lensa ultrawide ini detailnya terasa agak kurang, tapi untuk warna sudah oke. Tidak begitu beda jauh sama lensa utamanya. Untuk yang depan ini detailnya oke, serta HDR-nya juga masih cukup luas. Hanya saja warnanya tidak se-pop up kamera belakangnya. Kemudian untuk foto di kondisi low light menggunakan mode malam, ini hasilnya ya saya rasa biasa saja. Untuk di kondisi yang masih cukup terang, hasilnya masih oke, tapi saat di kondisi yang gelap, ini detailnya jadi kurang, serta fotonya saya rasa terlalu tajam. Untuk kamera depannya juga sama, detailnya jadi kurang dan noise-nya cukup terasa. Sehingga untuk foto di kondisi yang cukup gelap, smartphone ini tidak ada yang spesial. Kemudian fitur yang unik dari Samsung Galaxy A34 5G yaitu kita bisa mengubah background khusus di foto portrait. Dan pilihannya cukup unik-unik sehingga buat update di sosmed dijamin lebih mantap. Lanjut ke sektor video, Samsung Galaxy A34 5G untuk kamera belakang bisa memvideo maksimal sampai di Ultra HD 30 fps. Kemudian bisa juga 60 fps di Full HD serta sudah tersedianya pengaturan stabilisasi. Dari stabilisasi biasa sampai di Ultra Steady. Hanya saja sayangnya untuk stabilisasi hanya bisa diaktifkan di kualitas Full HD 30 fps saja. Untuk kamera depan maksimal bisa sampai di Ultra HD 30 fps dan tidak tersedia stabilisasi. Fitur Pro Video juga tersedia di smartphone ini, yang dimana biasanya fitur ini tersedia di smartphone Samsung seri atas. Dengan adanya Pro Video, kita bisa mengatur ISO, titik fokus, serta white balance-nya secara manual. Mantap banget buat kalian yang kebutuhannya konten kreator. Ini dia sekarang saya video di kualitas Ultra HD 30 fps, jadi di kualitas maksimalnya dari smartphone ini. Yang dimana kalau saya aktifkan Ultra HD nya ini tidak ada settingan stabilisasinya, jadi tidak bisa saya aktifkan. Sehingga ini saya videonya pakai dua tangan, posisinya landscape dan jalan biasa. Bisa dilihat ini untuk HDR nya warna langitnya ini biru banget, bagus. Kemudian bagian bawahnya ini tanamannya juga masih terlihat hijau. Jadi mantap ya teman-teman untuk HDR-nya. Dan kalau dipegang dua tangan kayak gini saya rasa masih cukup stabil, jadi nggak masalah, tidak ada pengaturan stabilisasinya. Yang penting untuk kualitas gambar atau videonya ini saya rasa bagus sih untuk kelas A30 series. Jadi upgrade-nya kerasa banget ya teman-teman. Ini dia. Oke, mantap ya. Ini kondisi yang agak gelap. Kita lihat untuk HDR-nya masih berusaha dapat detail langitnya. Soalnya ini bagian luarnya terang, tapi kita lagi di bagian yang teduh. Jadinya dia agak kesusahan, tapi ternyata bisa juga. Mantap ya. Sekarang kita coba video di kualitas Ultra HD dan ini tanpa stabilisasi aktif karena tidak bisa diaktifkan. Saya videonya pakai dua tangan dan bisa dilihat kualitasnya di low light cukup bagus. Jadi noise-nya terjaga, kemudian untuk warnanya juga masih mantap. Jadi overall ini kualitas
di Ultra HD. Keren ya hasilnya. Oke. Sekarang ini saya video di Ultra HD untuk kamera depannya, yang dimana kalau saya lihat ini di kondisi daylight atau yang cahayanya terang, ini bagus. Jadi detailnya dapat, tidak ada settingan stabilisasi, tapi saya rasa sudah lumayan oke untuk stabilannya. Walaupun memang ada sedikit getaran di setiap langkah, tapi ya wajar lah karena tidak ada pengaturan stabilisasinya. Jadi bisa dilihat ini untuk kualitasnya. Dan kalau kita diam, jadi nggak sambil jalan, pastinya kualitasnya makin mantap ya. Ini kita coba ke tempat yang agak teduh. Oke, ini dia. Jadi bisa dilihat untuk kualitasnya bagus. SDR-nya cukup oke. Jadi detail langitnya dia berusaha dapetin, tapi wajah saya juga masih terang. Cukup oke, tapi nggak terbaik di kelasnya ya. Soalnya masih agak kurang dapat detail langitnya. Tapi untuk kualitas overallnya saya rasa sudah mantap. Sekarang ini kamera depan yang dimana untuk kualitasnya di Ultra HD dan ternyata tidak ada settingan stabilisasinya. Tapi kalau kita lihat di sini sudah cukup stabil karena saya megangnya satu tangan, dan untuk kualitasnya oke juga ya di kondisi low light kayak gini. Walaupun noise-nya ini kerasa banget di bagian belakang saya. Jadi noise-nya cukup terasa, tapi ya kualitasnya cukup oke dan stabilisasinya juga bagus lah, walaupun nggak ada pengaturannya. Lanjut untuk sensor, tentu Samsung Galaxy A34 5G sudah paket lengkap. Mantapnya tentu gyroskop yang sudah hardware, ada sensor magnetik, serta NFC-nya tidak ketinggalan. Untuk baterai smartphone ini ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh yang dimana daya tahannya saya rasa biasa saja, tidak spesial. Dengan pengecasan maksimal bisa sampai di 25 watt. Untuk paket penjualan di boxnya tidak tersedia charger, jadinya teman-teman harus pintar-pintar cari penjual yang sudah memberikan paket charger di penjualannya. Oke, itu dia review dari Samsung Galaxy A34 5G. Yang saya rasa sekarang Samsung A30 series sekarang makin level up. Soalnya bisa kita lihat di Samsung A34 5G ini dia sudah memiliki performa yang mantap, sensor yang lengkap, serta kamera yang juga bisa diandalkan. Dengan harga mulai dari 4,6 jutaan saja, saya rasa smartphone ini sudah cukup worth it untuk teman-teman gadget yang cari smartphone Samsung, tapi yang sudah all around dan budgetnya itu mepet-mepet. Paling hal yang harus diperhatikan kalau teman-teman gadget mau beli smartphone ini yaitu paket penjualannya. Soalnya saat saya mau beli Samsung Galaxy A34 5G itu banyak penjual yang sudah include sama charger dan ada yang tidak sama chargernya. Kebetulan saya beli offline di harga 4,6 juta rupiah sudah dapat Samsung Galaxy A34 5G dan chargernya juga yang 25 watt. Jadi teman-teman gadget harus lebih teliti lagi. Oke, cukup sekian gadget review dari Samsung Galaxy A34 5G. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lagi load konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.